Oke, action. Oke, kita mulai dari pekarangan yang banyak sampah. Apa yang kamu lihat? Sampah organik, seperti sisa-sisa makanan dan daunan kering, sebenarnya bisa diurai oleh jamur, cacing, dan juga bakteri yang akan menjadi nutrien bagi tanah. Tapi, kalau dibiarin menumpuk, jadinya tempat perkembangbiakan lalat dan nyamuk. Bahaya juga kan, bisa nyebarin penyakit. Betul, tapi lucunya serangga kayak lalat dan nyamuk juga menjadi makanan bagi burung dan kadal. Jadi ada rantai makanan kecil di situ. Artinya, di tempat kotor sekalipun ada peran ekosistem. Cuma ya, manusia sekarang ini masih banyak yang nggak peduli dengan lingkungan. Jadi, karena ulah manusia yang kerjanya hanya mengotori lingkungan, ekosistem jadi terancam dan ekosistem tidak seimbang dan merusak ekosistem. Nah, jadi intinya, sampah bisa menjadi sumber nutrisi. Tetapi kalau berlebihan malah berubah jadi ancaman. Yuk, mulai sekarang, mari kita tidak membuang sampah sembarangan agar ekosistem tetap terjaga. Sekarang kita pindah ke Taman Ria lagi. Lihat, banyak bunga di sini. Iya, kupu-kupu dan juga lebah membantu penyerbukan. Itu adalah contoh interaksi antara tumbuhan dan hewan. Selain itu, ada pun serangga kecil yang menjadi mangsa oleh burung dan laba-laba. Jadi, terbentuklah rantai makanan sederhana di situ. Tanah dan air juga mendukung pertumbuhan pada tanaman. Jadi, bisa sebagai habitat bagi serangga kecil. Lihat mereka. Jika manusia sering menginjak tanaman ataupun menyiram pestisida secara berlebihan pada tanaman, maka ekosistem bisa rusak. Serangga yang memiliki manfaat pun bisa mati, tanah pun mudah tercemar. Benar, makanya taman kayak gini perlu dirawat supaya fungsinya sebagai ekosistem tetap berjalan. Sekarang kita lihat ekosistem air. Ini adalah kolam yang ada di belakang laboratorium biologi. Di sini ada fitoplankton yang jadi makanan zooplankton lalu dimakan oleh ikan-ikan kecil. Selain itu, jentik dan nyamuk juga ada. Kalau predator kayak ikan atau makhluk hidup yang hidup di air sedikit, jentik nyamuk akan berkembang lebih banyak. Tapi jentik-jentik nyamuk juga bisa jadi makanan ikan loh, asal harus seimbang. Jadi kolam ini juga bisa mengendalikan populasi jentik-jentik nyamuk. Air dan cahaya matahari juga memungkinkan tumbuhan air dan ikan berkembang. Jadi, ekosistem kolam ini ada hubungan antara cahaya, air, tumbuhan, dan hewan atau mikroorganisme lain. Tadi kan kita udah lihat nih, mulai dari perkarangan, sama lab biologi, sampai ke kolam. Ternyata di masing-masing tempat ada ekosistem tersendiri loh. Betul, makhluk hidup dan lingkungannya juga saling bergantungan. Karena jikalau satu saja yang rusak, maka yang lainnya pun ikut terganggu. Makanya, kita sebagai manusia mempunyai peran yang sangat penting dengan menjaga kebersihan lingkungan, merawat tanaman, dan tidak membuang sampah sembarangan supaya ekosistem tetap terjaga. Dan jangan lupa, walaupun kecil, ekosistem lingkungan kampus punya peran kontribusi yang sangat besar. Setuju. Yuk kita sama-sama jaga ekosistem di sekitar kita. Karena menjaga ekosistem berarti Menjaga kehidupan kita sendiri.
Air yang tergenang di perkarangan akibat sampah dapat menimbulkan masalah kesehatan karena A. Menjadi tempat hidup nyamuk penyebab penyakit, B. Menyuburkan tanaman, C. Mengurangi polusi udara, D. Meningkatkan kadar oksigen. Taman di perkarangan kampus berperan sebagai A. Produsen dalam ekosistem, B. Konsumen tingkat 1, C. Predator alami, D. Dekomposer. Jika perkarangan kampus dipenuhi sampah yang tidak dikelola, maka yang paling mungkin terjadi adalah A. Kesuburan tanah meningkat, B. Lingkungan menjadi penyakit, C. Menjadi sarang penyakit, D. Air lebih jernih.